Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini akan dilanjutkan pembahasan soal tryout TPD PCPMBI, khususnya soal nomor 81 sampai soal nomor 100. Nah, sebelum dilanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini, karena nanti akan ada soal-soal tes berikutnya yang akan dibahas pada channel ini. Nah, langsung saja kita bahas soal tryout, khususnya soal nomor 81, soal nomor 100. Adapun soal ini yaitu membahas tentang soal-soal figural atau soal gambar. Nah, pada bagian yang pertama, khususnya soal nomor 81 sampai soal nomor 85, ini membahas tentang soal tes jaring-jaring. Maksudnya di sini adalah diberikan suatu gambar berupa bangun datar. Lalu kalau dilipat bangun datarnya, maka akan menghasilkan bangun ruang seperti apa? Nah, kita lihat soal nomor 81. Di sana ada gambar segi 4, lalu di luarnya ada gambar segi 3, sebanyak 4 buah. Nah, untuk menyelesaikannya atau tekniknya, atau kiat-kiatnya, ini bisa kita selesaikan dengan cara kita lukis gambar jaring-jaring ini di kertas, lalu kita gunting, setelah itu kita lipat berdasarkan garis-garisnya tersebut. Nah, kalau kita lipat, maka di sini bangun ruang yang mungkin terbentuk adalah 5 segi 4. Oleh karena itu, gambar yang sesuai adalah gambar yang pertama. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah gambar A. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 82. Di sana terdapat jaring-jaring kubus. Lalu ada beberapa sisi yang membuat kotak hitam. Ada yang berjumlah 1, ada yang berjumlah 2, dan ada yang berjumlah 3. Nah, kalau kita susun, maka gambarnya seperti apa? Nah, kita lihat bahwa bangun ruang yang mungkin terbentuk di sini adalah kubus. Lalu di mana jika sisi yang bermotif kotak hitam berjumlah 1, itu menjadi sisi depan, maka sisi kanan bangun tersebut adalah kotak hitam yang berjumlah 2, itu membujur dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita lipat, maka kotak hitam yang berjumlah 2 itu membujur dari kanan ke kiri. Jadi gambar yang sesuai adalah gambar yang pertama. Sedangkan kotak hitam yang berjumlah 3 itu akan menjadi alasnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Gambar yang pertama. Kemudian soal nomor 83. Nah, di sana terdapat 5 buah persegi, lalu 4 buah segitiga. Lalu ada yang berwarna putih dan berwarna hitam. Lalu ada juga lingkaran yang berjumlah 1 dan lingkaran yang berjumlah 2. Nah, kalau kita susun maka akan membentuk seperti bangun apa? Berdasarkan jaring-jaring di atas, bangun ruang yang mungkin terbentuk adalah di sini ada 2 bangun. Yang di bawahnya bangun kubus, lalu di atasnya berupa bangun 5 segitiga. Nah, jika sisi yang bermotif nokta hitam 1 menjadi sisi depan, maka sisi tegak yang berwarna hitam akan menjadi sisi samping kanan. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara menggambarkan jaring-jaring ini di kertas lalu dilipat. Sehingga gambar yang sesuai di sini adalah gambar yang kedua. Jadi jawaban adalah B. Jawaban yang tepatnya adalah B. Atau gambar yang kedua. Kemudian soal nomor 84. Nah, di sana diberikan suatu jaring-jaring bangun datar. Lalu kalau dibentuk maka gambar bangun ruangnya akan seperti apa? Hasil bangun ruangnya. Berdasarkan jaring-jaring di atas, bangun ruang yang mungkin terbentuk adalah bangun 5 segi 4 dengan ujungnya berbentuk persegi kecil. Karena ada persegi kecil yang berada di sebelah kiri. Jadi gambar yang sesuai di sini adalah gambar yang ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah C.
dia mirip dengan 5 segi 4, akan tetapi terdapat gambar persegi kecil. Jadi persegi kecilnya berada di paling bawah atau alasnya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 85. Di sini ada gambar jaring-jaring kubus. Dan beberapa sisi ada juga gambar. Seperti gambar kotak hitam, lalu gambar segitiga, dan gambar persegi panjang. Berdasarkan jaring-jaring di atas, bangun ruang yang mungkin terbentuk adalah kubus, di mana bangun yang terbentuk memiliki sisi bermotif kotak di pinggir kanan atas, itu akan bersanding dengan sisi kubus yang bermotif persegi panjang, hitam lintang yang terletak di sisi atasnya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara menggambarkan jaring-jaring ini di kertas, lalu kita lipat. Sehingga gambar yang sesuai di sini adalah gambar yang pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah A, atau gambar yang pertama. Kemudian soal nomor 86 sampai soal nomor 90. Ini merupakan soal tes pencerminan. Maksudnya diberikan sebuah gambar, lalu kita cari hasil pencerminannya. Untuk soal nomor 86, di bagian luarnya ada gambar lingkaran. Kemudian di dalamnya ada lingkaran hitam besar dan lingkaran hitam kecil. Nah, kita lihat di sini posisi awalnya adalah lingkaran hitam besar itu berada di sebelah kiri. Lalu lingkaran hitam kecil berada di sebelah kanan. Maka kalau dicerminkan akan menghasilkan seperti gambar lingkaran hitam yang berukuran sedang atau besar itu berada di kanan atas, sedangkan lingkaran kecil yang berwarna hitam itu berada di kiri bawah. Jadi gambar yang merupakan hasil pencerminannya adalah gambar yang kelima. Jadi jawabannya adalah E, gambar yang kelima. Kemudian soal nomor 87. Nah, ini ada gambar persegi panjang, lalu di dalamnya ada beberapa gambar atau beberapa kotak yang berwarna hitam. Nah, kalau dicerminkan maka gambarnya seperti apa? Kita lihat di sini bahwa perhatikan dua buah persegi panjang hitam besar dan kecil pada gambar. Lalu hasil pencerminannya adalah gambar yang memiliki persegi panjang besar yang awalnya di sebelah kiri, maka ketika dicerminkan berada di sebelah kanan. Dan persegi panjang hitam kecil yang awalnya di sebelah kanan maka berpindah ke sebelah kiri. Sehingga gambar yang merupakan hasil pencerminannya adalah gambar yang kedua. Jadi jawabannya di sini adalah B, gambar yang kedua. Kemudian soal nomor 88. Nah, di sana ada gambar segi 6. Lalu di dalamnya ada lingkaran hitam dan lingkaran putih. Nah, kalau dicerminkan maka hasilnya akan seperti apa? Nah, jika dicerminkan, bangun segi 6-nya akan saling bertolak belakang pada sisi-sisinya. Kemudian diikuti dengan lingkaran hitam yang berada di sebelah kanan atas. Maksudnya yang awalnya berada di kiri atas, maka ketika dicerminkan akan berpindah ke sebelah kanan atas. Sedangkan lingkaran putih yang awalnya berada di kanan bawah, maka berpindah ke bagian kiri bawah. Jadi gambar yang merupakan hasil pencerminannya adalah gambar yang pertama. Jadi jawabannya adalah A, gambar yang pertama. Kemudian soal nomor 89. Di sana ada gambar segi 5 hitam dan gambar segi 5 putih. Lalu ada juga gambar lainnya. Nah, kalau dicerminkan maka hasil pencerminannya akan seperti apa? Kita lihat di sini, cermati bangun bercorak hitam pada gambar. Jadi kita fokus ke segi 5 hitam. Jika dicerminkan, yang awalnya berada di kiri atas, maka dia berpindah ke sebelah kanan atas. Sedangkan bangun yang berwarna putih itu akan bertolak belakang sisi-sisinya. Sehingga gambar yang merupakan hasil pencerminannya adalah gambar yang ketiga.
Jadi jawabannya di sini adalah C, gambar yang ketiga. Soal nomor 90. Nah, di sini ada gambar X berwarna hitam, lalu di sebelahnya ada lingkaran dan ada segi 4. Nah, kalau dicerminkan maka hasilnya akan seperti apa? Untuk mengetahui hasil pencerminan gambar, cukup perhatikan motif yang berwarna hitam dan putih yang ada di sekeliling huruf X. Nah, kita lihat. Jika dicerminkan, semua bangun bermotif hitam dan putih itu akan bertolak belakang. Nah, kita fokus ke lingkaran hitam. Lingkaran hitam. Yang awalnya berada di bagian kanan, maka dia berpindah di bagian kiri. Adapun lingkaran putih yang awalnya berada di bagian kiri, maka berpindah ke bagian kanan. Sehingga gambar yang merupakan hasil pencerminannya adalah gambar yang keempat. Jadi jawabannya adalah D, gambar yang keempat. Soal berikutnya, nah khusus soal nomor 91 sampai soal nomor 95, ini merupakan soal tes perbedaan gambar. Maksudnya apa? Diberikan 5 buah gambar, lalu dari 5 buah gambar ini akan ada 4 gambar yang memiliki kesamaan atau suatu klasifikasi yang dapat dikelompokkan dengan memiliki ciri khas tertentu. Sedangkan satu gambar lainnya tidak termasuk pada kelompok tersebut. Nah, berarti di sini kita mencari satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Kita lihat soal nomor 91. Nah, di sana terdapat gambar dan angka. Kita lihat pada gambar A ada angka 3, gambar B ada angka 1, gambar C ada angka 5, gambar D ada angka 4, gambar E ada angka 7. Nah, kira-kira mana yang berbeda? Maksudnya kita cari 4 angka, kita kelompokkan. Lalu ada satu buah angka yang tidak termasuk pada kelompok tersebut. Nah, kita lihat bahwa semua gambar susunan 4 angka itu merupakan angka ganjil. Jadi ada 4 gambar ini yang memuat angka ganjil. Kecuali gambar yang keempat. Karena gambar yang keempat ini terdapat angka 4 yang merupakan angka genap. Jadi gambar yang berbeda di sini adalah gambar yang keempat. Jadi jawabannya adalah D, gambar yang keempat. Kemudian soal nomor 92. Nah, kita lihat di sana ada 2 buah lingkaran hitam. Lalu kita perhatikan posisinya. Kira-kira di sini mana gambar yang berbeda? Perhatikan pola pada lingkaran hitam. Nah, pada setiap gambar kedua lingkaran itu selalu bersinggungan dengan sisi perseginya. Jadi kedua lingkaran itu selalu bersinggungan dengan sisi persegi. Sedangkan gambar yang berbeda di sini adalah gambar yang ketiga. Kenapa? Karena hanya satu lingkaran yang menyentuh persegi. Sehingga gambar yang berbeda di sini adalah gambar C. Jadi jawabannya di sini adalah C. Soal nomor 93. Nah, di sana di tengahnya ada gambar persegi, lalu di luarnya ada gambar segitiga. Nah, kira-kira gambar mana yang berbeda? Kita lihat bahwa semua gambar adalah jaring-jaring limas yang memiliki 3 segitiga hitam dan 1 segitiga putih. Jadi yang di luar itu haruslah 3 segitiga hitam dan 1 segitiga putih. Maka yang berbeda di sini adalah gambar yang kedua. Karena gambar yang kedua itu terdapat 4 buah segitiga hitam yang seharusnya 3 segitiga hitam dan 1 segitiga putih. Jadi jawaban yang berbeda di sini adalah gambar yang kedua, atau jawabannya adalah B, gambar yang kedua. Soal nomor 94. Nah, ini soalnya berupa huruf ya. Nah, kira-kira gambar mana yang berbeda? Nah, kita lihat bahwa semua gambar itu adalah bentuk huruf biasa. Namun, gambar yang kedua itu berbeda. Karena gambar yang kedua itu merupakan hasil pencerminan huruf R. Seharusnya gambar itu adalah huruf aslinya, bukan hasil pencerminannya.
Jadi gambar yang berbeda di sini adalah gambar yang kedua. Maka jawabannya adalah B, gambar yang kedua. Soal nomor 95. Nah, di sana ada gambar segi 5 hitam dan lingkaran putih. Nah, semua lingkaran itu berada pada sudut bangun segi 5. Akan tetapi gambar yang pertama itu lingkarannya bersinggungan dengan sisi segi 5. Artinya dia tidak berada di sudut segi 5. Jadi yang berbeda di sini adalah gambar yang pertama. Jadi jawabannya adalah A, gambar yang pertama. Soal berikutnya, soal nomor 96 sampai soal nomor 100, ini merupakan soal tes persepsi gambar atau berupa soal deret gambar. Diberikan beberapa gambar, kita cari pola kelanjutan gambarnya. Setelah itu kita tentukan gambar yang terakhir. Nah, kita lihat soal nomor 96. Kita lihat pergerakan arahnya. Maka di sini polanya adalah dia berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Sehingga gambar selanjutnya adalah gambar yang pertama. Jadi dia bergerak terus berlawanan arah jarum jam. Jadi jawaban yang tepat adalah gambar yang pertama. Jawabannya adalah A, gambar yang pertama. Kemudian soal nomor 97. Di sana ada garis lengkung. Nah, kita lihat polanya. Dia berputar searah jarum jam, yaitu sebesar 45 derajat. Sehingga gambar yang terakhir adalah gambar yang keempat. Jadi kita perhatikan terus, dia berputar searah jarum jam. Maka gambar yang terakhir di sini adalah gambar yang keempat. Jadi jawabannya di sini adalah D, gambar yang keempat. Soal nomor 98. Di sini ada garis, lalu ada kotak hitam. Nah, kita lihat bahwa garis itu dia selalu bergerak searah jarum jam. Kemudian kotak hitamnya selalu bertambah 1. Maka lanjutan dari gambar tersebut adalah gambar yang ketiga. Jadi jawabannya di sini adalah C, gambar yang ketiga. Soal nomor 99. Di sana ada garis dan ada kotak di ujung kiri dan kanannya. Nah, kira-kira apa kelanjutan dari deret tersebut? Nah, polanya adalah kotak hitamnya selalu bertambah 1 dan kotak hitam itu dikaitkan dengan garis. Sehingga gambar yang tepatnya di sini adalah gambar yang keempat. Jadi kelanjutan gambar tersebut adalah gambar yang keempat atau jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 100. Nah, di sana dalam persegi ada kotak hitam. Nah, kita perhatikan pergerakannya. Ya, awalnya dari kiri atas berpindah ke tengah, pindah ke kanan, pindah ke bawah, lalu pindah ke kanan bawah. Sehingga gambar berikutnya di sini adalah, nah, ternyata di sini polanya dia berputar searah jarum jam sebesar 45 derajat. Maka gambar yang terakhir di sini adalah gambar yang keempat, di mana posisi kotak hitamnya berada di bagian tengah, khususnya di bagian tengah bawah. Jadi jawabannya adalah gambar yang keempat atau jawabannya adalah D. Ya, selesai sudah kita membahas soal tryout TPD PCPMBI dari soal nomor 1 sampai soal nomor 100. Nah, jikalau ada keraguan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.